Selamat pagi adik-adik. Hari ini adik-adik merasa bahagia tidak? Iya, hari ini Oma mau cerita. Siapa yang sudah tahu Oma mau cerita apa? Hah? Belum ada yang tahu? Kasih tahu apa tidak ya? Tapi Oma pikir Oma mau kasih adik-adik duduk yang manis, tonton video ini, nanti adik-adik bisa tahu Oma mau cerita apa. Oke? Ayo semua siapkan duduk yang manis. Kita nonton video bersama-sama. Selamat menyaksikan. Hey! Bola? Bagus kan adik-adik ceritanya dalam video? Apa ceritanya? Inti ceritanya dari video itu? Vivela bilang ada yang lagi sedih, ada yang lagi susah. Si Zia bilang apa? Oh iya, hatinya remuk. Nah, sekarang coba nih adik-adik perhatikan. Coba kalau Oma lagi bilang, Oma bagus apa tidak? Oma lagi apa? Iya lagi marah, lagi kesel. Tapi kalau Oma lagi, aduh senang ya, bahagia sekali hari ini. Bagaimana adik-adik? Bagus apa tidak? Senang yang muka Oma jelek atau Oma yang lagi gembira? Iya. Nah sekarang Oma mau cerita tentang apa? Hidup bahagia dan sejahtera. Ayo kita duduk yang manis ya, dengarkan Oma cerita. Adik-adik pernah merasa bahagia apa tidak? Pernah merasa tidak bahagia? Pernah. Nah, sekarang adik-adik dengarkan ya. Coba lihat nih di layar
monitor. Nah, tidak bahagia. Bagaimana merasakan tidak bahagia? Salah satunya nih contohnya, merasa kesal terus-menerus. Nah, begini salah, begitu salah merasanya, tidak ada yang benar. Terus gampang menangis karena suatu hal yang tidak sesuai rencana. Contohnya, kalau mau pergi jalan-jalan ternyata hujan tidak jadi. Waduh, nangis kejer, tidak bisa menerima. Nah, sama juga menyimpan kemarahan terus-terusan. Nah, merasa selalu kekurangan, tidak puas akan apa yang dimiliki. Boleh apa tidak? Tidak boleh, kita harus bersyukur. Ya, lihat tuh, di gambar itu kan orangnya tidak bahagia, selalu murung, tidak bergembira. Tapi kalau adik-adik pernah merasa bahagia dan sejahtera, apa? Rasa puas akan kehidupan. Rasa puas akan kehidupan, merasa cukup atas apa yang dimiliki. Nah, adik-adik selalu bersyukur kalau apa? Dalam segala hal, baik susah maupun senang. Nah, terus tidak langsung marah atau kecewa jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Nah, seperti tadi tuh, mau pergi main ke taman atau mau diajak jalan-jalan ternyata hujan tidak jadi. Tapi kalau orang yang bahagia bisa menerima, mereka tidak marah, tidak kecewa. Ya, buat lain minggu kita bisa jalan-jalan. Terus dapat juga memaafkan kesalahan orang lain, tidak didendam ya. Adik-adik bisa kan seperti itu? Iya. Nah, kalau sekarang be happy, menerima Tuhan Yesus dalam hati kita merupakan langkah awal memiliki hati yang bahagia. Nah, adik-adik harus selalu bahagia karena Tuhan Yesus selalu ada dekat kita dan selalu memberikan kita sukacita. Nah, kan ada lagunya, hati yang gembira adalah obat. Adik-adik tahu kan? Nah, setelahnya kita diminta untuk menyebarkan rasa kebahagiaan itu ke semua orang. Nah, jangan kita kasih murung ke orang-orang. Kita harus bahagia, kita harus penuh sukacita dengan teman-teman. Jadinya teman-teman senang bermain bersama-sama dengan kita. Seperti ada kan lagunya yang di sekolah minggu, happy ya happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, itu kan kita gak mungkin nyanyinya dengan wajah cemberut atau itu. Kita kasih muka kita yang ceria. Bisa tidak adik-adik? Nah, sekarang kita mau jadi apa adik-adik? Menjadi agen pembawa bahagia. Apa contohnya yang bisa kita lakukan? Nah, menggunakan kata-kata yang baik sehari-hari. Kita menggunakan kata-kata tidak dengan kata-kata yang kasar, baik dengan mbak ataupun dengan siapa saja. Terus berteman tanpa memandang status, tidak pilih-pilih. Itu dia anak orang kaya, aku mau temanin. Itu orang baik, aku mau temanin. Tidak semua harus kita rangkul. Terus mau membantu yang kesulitan dengan ringan tangan, tidak harus dipaksa-paksa. Ayo tolong, ayo bantu, dengan sukarela, tapi kita dengan senang hati. Nah, yang kalau kita tidak boleh kita lakukan apa untuk menjadi agen pembawa bahagia yang kita tidak boleh lakukan. Nah, contohnya merundung teman lewat kata-kata dan perbuatan. Nah, itu tuh yang susah. Kita nggak boleh kita melakukan kata-kata kasar, segala kebun binatang. Wah, marah-marah sama teman, sama mama, sama papa, sama mbak. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau anak Tuhan kita harus penuh cinta kasih. Terus nolong orang harus dengan minta pamrih, orang itu lupa ngucapin terima kasih, kita ngedumel, kita ngegerutu. Orang udah ditolong nggak terima kasih, nggak usah ya. Kita harus dengan rela, kita harus tulus membantu teman. Terus nggak usah pamer, aku
punya ini loh, punya itu loh, baru dibeliin dari luar negeri. Tidak usah, kita harus rendah hati. Bisa tidak adik-adik kita rendah hati? Hah? Bisa? Puji Tuhan. Adik-adik bisa rendah hati. Karena Allah Bapa adalah Allah yang penuh damai sejahtera. Sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Allah juga selalu penuh dengan rasa damai, bahagia, dan sejahtera, supaya kemudian dibagikan kepada sesama di sekitar kita. Jangan kita bermusuhan atau marahan atau tidak mau berkawan. Ayo sekarang kita anak-anak Tuhan, kita baca yuk bersama-sama yuk. Alkitabnya dibuka yuk. Yuk kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca perlahan-lahan. Sama-sama ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Nah, adik-adik sudah kan baca kan, dengar kan? Kau semua kan tahu kan? Nah, pasti Tuhan Yesus akan menggenapi. Kita akan bisa seperti apa yang difirmankan Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan berkati. Dadah.